PSI blunder lagi, kadernya fitnah Mahfud MD. Warga Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu tegas tolak PSI. Suara gembos, panik nggak tuh? Saya ingin mempertanyakan bagaimana dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud saat ini masih incumbent Menko Polhukam. Dan Pak Mahfud berkeliling kantor-kantor untuk isu pemaksulan. Apakah ini juga tidak ada konflik of interest? Nah, itu ada satu hal soal isu Tolong pemaksulan. mohon saya minta isu waktu saya pemaksulan dulu. mesti dipotong. Itu adalah fitnah, itu nggak boleh. Saya rasa nggak pas kalau dikatakan Pak Mahfud ingin melakukan pemaksulan. Itu kan yang disampaikan oleh Sheryl ya. Kalau saya dan Sheryl nggak menyangka nih. Pak Mahfud sama sekali tidak ingin melakukan pemaksulan. Itu sesuatu hal yang berbahaya untuk disampaikan, apalagi di publik. Saya bilang kalau urusan pemakzulan itu kan sudah didengar orang, mereka udah nyampaikan ke berbagai kesempatan, dan itu urusannya partai politik dan DPR, bukan Menko Polhukam. Saya kira saya masih sangat percaya dengan Pak Mahfud. Ya kan, Pak Mahfud tidak akan ikut-ikutan tentang isu-isu pemakzulan. Bahwa mungkin dia sebatas menerima tamu, kemudian tamunya ngomong seperti itu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Beredar dan viral pemberitaan serta narasi penolakan keras terhadap caleg DPR RI dari PSI, yaitu Sheryl Tanzil, yang mengatakan bahwa Cawapres 03, yaitu Menko Polhukam Mahfud MD, berkeliling dari kantor ke kantor ingin memakzulkan Jokowi. Akibat pemberitaan tersebut, banyak warga yang memberikan tanggapan negatif soal ini, yang mengatakan bahwa Sheryl sudah memfitnah Cawapres 03, yaitu Mahfud MD. Blunder fitnah dari kader PSI Sheryl Anelia Tanzil pada Mahfud MD memancing warga Jakarta Utara dan Pulau Seribu untuk kompak menolak kader dari Partai Solidaritas Indonesia. Diketahui kader PSI Sheryl Tanzil tuai blunder, yaitu fitnah pada Mahfud MD. Hal tersebut yang memicu warga Jakarta Utara dan Pulau Seribu menolak PSI raup suara di Pileg 2024. Kata salah satu komentar publik yang mengecam keblunderan dari kader PSI tersebut, PSI sampah. Akibat dari fitnah Sheryl ini, publik merasa marah karena menurut publik, fitnah yang ditujukan ke Cawapres 03 Mahfud MD adalah tuduhan yang keji dan tanpa bukti. Diketahui sebelumnya dalam sebuah wawancara, Sheryl Anelia Tanzil mengatakan jika Mahfud MD berkeliling daerah atau bergerilya untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Kata Sheryl Tanzil, "Saya bertanya bagaimana dengan Pak Mahfud? Dia masih jadi Menko Polhukam, tapi berkeliling ke kantor-kantor untuk isu pemakzulan." Pernyataan asal-asalan Sheryl itu langsung dipotong Shiko Hakim, kader PDIP. Ia berkata, "Maaf saya harus potong, Anda sudah fitnah, itu tidak boleh." Kader PSI memang sepertinya suka bikin kontroversi. Asal-asalan ngomongnya, sekarang tambah lagi sebar fitnah dan hoax. Kejadian blunder seperti ini bukan kali ini saja terjadi ya. Sebelumnya ada kader PSI yaitu Ade Armando yang asal ngomong soal daerah istimewa Yogyakarta. Ade melakukan blunder karena menyinggung politik dinasti di DIY. Pernyataan Ade tersebut disampaikan lewat akun X pribadinya. Ia mulanya menyoroti aksi BEM UI dan BEM UGM yang sempat digelar di Jogja yang berkaitan dengan politik dinasti. Karena aksi mahasiswa tersebut yang lantas ditanggapi oleh Ade bahwa daerah istimewa Yogyakarta lah yang sebetulnya mempraktikkan politik dinasti itu. Sontak saja akibat dari cuitan itu, kantor DPW PSI DIY digeruduk massa yang merasa tidak terima oleh cuitan Ade di medsosnya, sehingga Ade Armando sampai dipolisikan. Tak berkaca dari hal yang dilakukan Ade, kini malah ada lagi keblunderan yang dilakukan kader PSI yang membuat warga geram dibuatnya. Sehingga banyak komentar yang pedas disampaikan via WA Group dari alumni SMP dan SMA Jakarta Utara, serta pedagang pasar pada kader PSI ini untuk Sheryl Tanzil. Warga Jakarta Utara dan Pulau Seribu merespon fitnah kader PSI yang disampaikan dalam kolom komentar di berbagai saluran sosial media. Kata belasan warga asal Kelurahan Sunter dan Warakas, Jakarta Utara, "Jangan pilih kader PSI, mereka tak layak jadi wakil rakyat." Sementara itu publik Jakarta Utara asal Kecamatan Tanjung Priok, Pademangan, Koja, Cilincing, dan Kelapa Gading, termasuk Pulau Seribu Utara, sepakat menghukum PSI pada 14 Februari nanti. Mereka kompak menolak memberikan suara pada seluruh kader PSI di Pileg 2024. Bahkan gambar caleg Sheryl Tanzil beredar di WAG dan diberi tanda. Bagaimana menurut Anda? Parah, Prabowo Gibran remehkan nakes, gak datang undangan dialog, takut blunder lagi ya? Kini kok pengen jadi presiden?
karena kita akan masuk ke dalam sesi kedua yang seharusnya dihadiri oleh pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto, Mas Gibran Raka Buming Raka, namun keduanya tampaknya belum bersedia untuk menghadiri undangan dari organisasi dan juga komunitas kesehatan, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan. Perlu saya tegaskan di sini mungkin untuk kita semua sadar dan memahami bahwa pemimpin saat ini yang mau jadi konsisten dalam kepala negara itu presiden, betapa dia tidak pentingnya tenaga kesehatan saat ini dibuktikan dengan ketidakhadiran paslon saat ini. Ini membuktikan bahwa tenaga kesehatan tidak penting di negara ini. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Asosiasi Kesehatan dan Organisasi Profesi Bidang Kesehatan yang tergabung dalam Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan Kompak menyoroti absennya pasangan Capres Prabowo dan Gibran. Koordinator Kompak Muhammad Adib Humaydi di sela kegiatan yang digelar di Hotel Bidakara Jakarta pada Selasa kemarin mengatakan bahwa kehadiran dari para pasangan calon pada acara itu adalah sekali lagi mempertegas komitmen dari pasangan calon terkait dengan kesehatan. Dan lagi-lagi, seperti yang sudah-sudah, dalam acara nakes yang diselenggarakan oleh organisasi dan komunitas kesehatan tersebut, Paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terlihat tidak menghadiri undangan tersebut. Acara yang membahas mengenai pentingnya tenaga kesehatan di Republik Indonesia yang tidak dihadiri oleh pasangan Capres 02 ini juga tidak dihadiri satupun tim ses dari Prabowo Subianto Gibran untuk mewakili. Dikutip Kila.com dari akun X Hercule638 mencuitkan, panelis dalam acara pun tampak bingung karena ketidakhadiran Prabowo dan Gibran. Host dalam acara nakes tersebut pun sampai mengatakan bahwa harusnya sesi selanjutnya adalah pernyataan dari Paslon 02. Tapi karena tidak hadirnya Paslon 02, host pun seakan bingung. Kemudian host mengatakan jika Paslon 02 belum bersedia untuk menghadiri undangan. Ia berkata, namun keduanya tampak belum bersedia menghadiri undangan dari organisasi dan komunitas kesehatan. Tapi tidak apa, kita lanjutkan karena di sini sudah ada Bapak Ibu panelis. Seorang panelis pun sampai memberikan pernyataan bahwa ketidakhadiran paslon ini membuktikan jika tenaga kesehatan menurutnya tidak begitu penting. Ia berkata, perlu saya tegaskan di sini mungkin untuk kita semua sadar dan memahami bahwa pemimpin saat ini yang mau jadi konsisten dalam kepala negara adalah dalam hal ini presiden. Betapa dia tidak penting tenaga kesehatan saat ini. Dibuktikan dengan ketidakhadiran paslon saat ini. Ini membuktikan bahwa tenaga kesehatan tidak penting di negara ini, kata dia. Memang menurut penulis, untuk saat ini sepertinya percuma ya mengundang Paslon 02 hadir di acara ataupun debat di luar KPU. Mereka seperti takut diberikan pertanyaan tak terduga, takut tak bisa memberikan jawaban dan akan menjadi bulan-bulanan netizen di medsos. Mereka ini cuma maunya di KPU yang sudah terstruktur, sudah tahu temanya dan mungkin ya sedikit bantuan dari yang di atas sana. Rekor paslon yang paling sering tidak hadir diundang di acara diskusi atau debat sepertinya masih dipegang oleh Paslon 02. Kalau bukan takut lantas apa lagi sih? Pidato berapi-api, suara lantang berani memimpin Indonesia demi kesejahteraan rakyat, tapi diajak diskusi sama rakyatnya kok nggak hadir. Lari terbirit-birit, sungguh-sungguh bertolak belakang. Apakah benar pernyataan panelis di atas mereka tidak menganggap penting tenaga kesehatan? Sekarang ini menurut penulis jangan tertipu dengan topeng palsu ya. Paslon 02 itu banyak yang mau ditutupi. Mereka berusaha menghindar sebisa mungkin agar kebobrokan tidak terbongkar luas yang bisa menghilangkan pencitraan yang telah susah payah mereka bangun sebelumnya. Mereka itu tidak mampu dan tidak akan bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Yang mereka tahu, akar persoalan negara adalah rakyat tidak makan siang dan susu gratis. Pokoknya mereka butuh 400 triliunnya. Jadi bagaimana menurut Anda? Om Wowo pusing, orang Papua ngamuk dan tolak Prabowo. Capres 02 mau pencitraan malah kena sindir telak netizen. Kami orang Papua di sini, kami terima orang non Papua nih, kami terima sama-sama. Tidak ada kami terima semua. Bahkan Dana Otsus itu orang non Papua juga menikmati. Semua menikmati semua. Jadi jangan Prabowo tuh lihat kami itu sebagai separatis. Itu tidak usah. Itu yang saya tidak mau Prabowo dari situ. Tidak usah, jangan kayak. Saya mau tanya, Prabowo pernah dipecat nggak sama Wiranto? Soal apa? Soal apa dia dipecat? Kan nggak mungkin nyolong motor. Soal apa? Secara internal dia sudah dipecat, dia sudah salah. Problemnya sekarang kan Prabowo tidak pernah diadili. Persis seperti kata Mas Hinton tadi, persoalannya diadili.
Kita pengen tahu dia bersalah atau tidak. Jadi dipecat itu bukan proses pertanggungjawaban atau hukuman? Seharusnya ada pengadilan ad hoc tadi itu. Oke. Nggak berlarut-larut.